Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali kita mengatakan bahwa di dalam hidup ini sulit dan percuma mengikuti proses. Tetapi kedua bacaan hari ini menyatakan hal yang berbeda. Berproses berarti kita tumbuh dewasa dan membuahkan sesuatu yang baik. Bukan justru kita kembali kepada keterpurukan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekudusan, Engkau senantiasa memelihara kami dengan aneka karunia. Tuntunlah kami agar hidup dalam kebenaran dan di dalam kekudusan, serta mau berproses terus-menerus menjadi dewasa dan selalu hidup di dalam kebenaran. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, di dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kita diingatkan bahwa kita sudah menerima sakramen pembaptisan. Dan bagi yang menerima sakramen inisiasi, mestinya kita menjadi sadar betul bahwa kita adalah pribadi yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya dan hidup di dalam iman yang benar dan tepat. Paulus mengingatkan kita semua, hendaknya kita menjadi dewasa. Kedewasaan penuh dan tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh angin atau rupa-rupa pengajaran yang mungkin hanya sekedar ingin menghancurkan iman kita. Kita diingatkan bahwa kita mesti meletakkan diri kita di dalam hidup yang selalu melandaskan hidup pada kasih. Darinya kasih itu, sehingga kita mampu bertumbuh untuk membangun diri kita di dalam kasih. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Berproses, bertumbuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Pelayanan yang menurut tanggung jawab kita masing-masing, yang sepadan dengan tugas dan perutusan kita masing-masing. Jangan kita berbicara sesuatu yang bukan bidang kita jika kita tidak menguasainya. Jangan pula kita memasukkan diri di dalam pencobaan ketika kita tidak memiliki pemahaman yang cukup di dalam iman kita. Dan janganlah kita selalu mengatakan diri paling suci, tetapi kita tidak pernah mau berproses, tidak mau mengalami pertumbuhan, tetapi diam di dalam luka dan hanya bisa mengeluh saja. Kita diingatkan oleh Paulus untuk menjadi pribadi yang terus berkembang, bertumbuh. Tidak hanya berhenti atau jalan di tempat, tetapi berproses mendewasakan diri kita dan berbuah kebaikan dan kebenaran. Itu artinya berproses. Kita melakukan sepadan dengan panggilan kita dan apa yang menjadi tugas kita, dan bukan justru kita tumbuh pada keburukan tetapi pada kebaikan. Lalu caranya bagaimana? Karena tantangan hidup kita begitu berat, tidak mudah. Ada begitu banyak masalah di dalam perjalanan hidup kita. Yesus mengajarkan hal sederhana. Dia selalu mengatakan, bertobatlah. Jika kita jatuh di dalam kedosaan, segera menyadari, mengevaluasi, dan memperbaiki diri. Persoalannya kadang kita
mengecualikan diri kita dengan mengatakan, ini yang terakhir. Tak seorang pun tahu dari perbuatan salahku. Tak seorang pun paham bahwa ini adalah permainanku. Kata-kata yang membenarkan diri kita sendiri dari kesalahan, di mana kesalahan itu menjadi seolah-olah benar dan yang benar seolah-olah salah. Kita diingatkan untuk berani bertobat. Bertobat secara terus-menerus. Itulah yang diingatkan oleh Yesus di dalam Injil Lukas hari ini. Jangan pikir orang lain yang tertimpa masalah karena kesalahannya lalu dia dosanya paling besar. Tidak. Kita pun akan sama seperti mereka yang tertimpa masalah kalau tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau memperbaiki diri, tidak pernah mau mengakui kesalahan diri, tidak pernah mau melihat kedalaman diri, dan hanya sibuk mencari kesalahan orang lain, sibuk mengomentari sesuatu yang lain. Akhirnya kita tidak sadar dengan program hidup kita, dengan rencana yang ada di dalam persiaran hidup kita. Kita diingatkan, hendaknya kita bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang baik. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Lukas, Yesus mengatakan sebuah perumpamaan, sebuah pohon ara kalau tidak berbuah maka ia pun akan dipotong dan dibuang. Tetapi syukurlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Belas Kasih, Tuhan yang Maha Kasih, selalu memberi kesempatan hari baru agar kita pun menghasilkan buah. Tetapi ketika kita tidak mau bertobat, maka jangan khawatir dan jangan kaget kalau kita dibuang. Bertumbuh, berproses menjadi pribadi yang dewasa berarti kita berani menyiangi, membersihkan sekeliling kita. Membersihkan dalam artian apa? Sesuatu yang tidak baik jangan kita ikuti. Jika ada di dalam diri kita, mari kita mulai bersihkan dengan kata, hari ini aku mau berubah. Aku harus menjadi lebih baik lagi. Jangan justru kita mengeluh dan membenarkan sesuatu yang salah dengan mengatakan ini yang terakhir kalinya. Setiap hari yang terakhir dan akhirnya tidak pernah bertobat. Jadikanlah berkat dengan berani berproses, menjadi lebih dewasa, bertumbuh berkembang dan menghasilkan buah yang baik dan benar yang didasarkan pada sumber kasih. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, berproses berarti selalu mengarah pada pendewasaan. Tentu berproses tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang. Selalu ada masalah, tantangan di dalam kehidupan. Tetapi ketulusan di dalam proses dan niat yang kuat di dalam proses yang kita akan lalui, itulah yang menentukan apakah kita akan menghasilkan buah baik atau buah yang masam karena kedegilan dan ketamakan hati kita. Semoga kita bisa bertumbuh dan berkembang karena berproses berarti menjadi lebih baik dan berbuah kebaikan dan kebenaran. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.